bantuan pada materi. Ini apa Bu yang mau dilihat? Apa satunya? Apa variabel berikutnya? Hasilkah? Hasil belajar, Pak. Ya, berarti belum muncul hasil belajarnya di judul Bu ya. Jadi harusnya Pak. implementasi hasil atau gini, implementasi metode demonstrasi dengan bantuan media visual terhadap hasil belajar Untuk meningkatkan pada untuk materi. meningkatkan hasil belajar, Boleh. Pak. Untuk meningkatkan hasil belajar pada materi, tata cara, dan seterusnya. Untuk meningkatkan hasil belajar, implementasi metode demonstrasi dengan bantuan media audiovisual untuk meningkatkan hasil belajar ya pada materi. materi Silakan. cara pengukuran jenazah. Betul. Ya, disesuaikan. Dari sini tambahannya hasil belajar sebelum ini. Oke, lanjut. PTK, silakan. Oke, hilangkan aja ini, Bu. Masuk, daftar isi, sesuaikan. Kok masih bab 1, Ibu Siti Juwairia? Pak, izin Pak, sudah saya revisi loh Pak. Loh, kok masih ini ya, muncul ya? Sepertinya bukan itu Pak yang saya revisi. Berarti saya belum bisa review karena ini masih file yang lama. Bu ya, diperbaiki dulu Bu ya. Nanti saya akan review lagi. Pak, izin Pak, izin Pak. Sudah Monggo. saya revisi Pak. Sudah saya revisi punya saya. Ibu siapa? Ibu Siti. Tapi kenapa yang muncul ini, Bu? Saya uploadnya di itu Pak, yang di review. Bukan itu Pak. Ini di review nih. Ini di review loh Bu. Ini kan review nih. Kenapa yang muncul itu Pak? Bukan itu Pak. Sudah yang revisi Pak. Loh, saya nggak. Oh ini pada sudah upload semua nih. Rame reviewnya kalau begini, di review semua kalau begini. Ya maksud saya Bu, ini sudah dari sini loh Ibu Siti Juwairia. Saya ngambil yang sudah. Saya nggak Gimana ngerti. Pak? Sudah saya upload. Yang revisi sudah saya upload itu Pak. Iya benar Bu. Tapi yang munculnya masih ini loh Bu. Jadi di mana salahnya ini? Upload lagi Bu, upload lagi. Ya, perhatikan nguploadnya. Jangan-jangan Ibu salah tempat nguploadnya. Tidak Pak, direvisi, pakai kuotanya Bu. Lihat kuotanya itu apa wifi-nya masih. Kadang-kadang ngupload pas itu wifi-nya pas mati offline. Ya betul, masuk akal Bu itu Ibu Sri. Jangan sampai Ibu perkiraan kita sukses mengupload ternyata karena kuotanya terbatas atau jaringan kurang bagus sehingga tidak sukses menguploadnya. Jadi file yang lama masih ada di situ gitu kira-kira Bu. Tapi logikanya kalau tidak sukses ini tidak berubah menjadi revisi loh di sini. Tidak berubah loh di sini. Seperti yang tugas 6 saya juga begitu Pak. Ya seperti tugas 6 kemarin loh Bu. Itu kan kemarin tak ingatin. Ibu Siti Juwairia tidak salah upload kah? Sudah dicek kah file yang sudah di-upload itu? Sudah Pak, sudah siap sudah. Nanti gini aja Bu, solusinya. Kalau misalnya Ibu Siti Juwairia ada teman yang bisa membantu supaya lebih meyakinkan, ya kan? Biar tidak salah. Karena ini Ibu sudah mengupload, betul. Ini sudah Ibu mengupload ini. Kalau tidak diupload, kalau jaringan gagal itu tidak akan berubah warna hijau di sini. Cuma filenya itu, saya curiganya kemungkinan filenya Ibu salah ngupload saja, salah tempatnya saja Bu ya, itu saja. Kalau sukses menguploadnya oke, aman. Kecurigaan saya itu diganti Bu namanya, nama filenya diganti biar nggak salah. Sudah Bu, sudah saya ganti semuanya. Oke, nanti dicek. Ibu Juwairia dicek lagi ya. Ibu Juwairia dicek lagi. Nggak apa-apa. Pak, saya presentasi Pak. Siapa? Punya saya. Ibu mau share screen? Yang saya revisi di sini. Iya. Ya, boleh. Silakan. Kalau mau, ya, saya hentikan berarti. Bagaimana nih Pak? Ibu pakai handphone loh itu Bu. Gimana ceritanya mau presentasi? Iya. Ibu pakai handphone. Susah kalau pakai handphone presentasi. Oke, sabar aja Bu. Next ya, diamankan dulu nantilah. Saya cari waktu untuk reviewnya Ibu. Disesuaikan aja. Oke, baik. Next, saya berikutnya apa nih? Semakin banyak yang sudah direview ya. Ibu Sa'dia. Oke. Habis itu saya pindah atas bawah ya, biar semuanya dapat.
Oke, Ibu Sadia, sudah masuk? Masuk, Pak. Siap. Oke, baik. Ini judulnya oke, ya begini hampir begini. Pak, tanda ditampilkan Pak screen-nya Pak. Oh Iya, ya, saya Pak. lupa. Makanya kan. Saya pikir tadi saya masih share screen karena tadi saya matikan karena Ibu Siti Juwairiyah mau presentasi. Oke, kelihatan ya. Ibu Sadia, cek ini betul, ini sudah judulnya segitiga atau segitiga terbalik. Kemudian Siap. dosen pembimbingnya hilangkan saja tahun judul. Ini hilangkan Iya, aja Bu judul. Sadia, jangan usah pakai judul ini. Kan Ibu sudah Iya, ada judul di sini. Ya, hilangkan Siap. itu ya. Nah, Siap. jangan pakai huruf besar semua Bu ya. Kurangi awal huruf aja. Awal kata aja yang pakai huruf kapital. Oke. Penerapan model pembelajaran problem based learning PBL untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam terhadap materi malaikat selalu bersama. Oke, baik. Latar belakang, oke, sip. Undang-Undang 20 pasal 3, oke. Referensi, oke, sudah ada. Surah Ar-Rahman, An-Nahl dan Ar-Rahman, oke. Baik, nah, oke, ini sudah sesuai nih terjemahnya. Oke, sip. Ibu Sadia, ayat tersebut mengandung, oke. Kemudian bahas PBL. Kemudian bahas apa lagi? Hasil belajar. Oke, sip. Berdasarkan hasil observasi empiris. Oke, ditutup dengan berdasarkan uraian di atas. Ini jangan huruf besar semua Ibu Sadia ya. Iya, Sama. Pak. Siap. Ganggu sekali kita melihat huruf besar semua di sini. Ya. Oke, Iya, sip. siap. Siap. Latar belakang Ibu sudah bagus. Perfect, sudah bagus ya. Sesuai dengan yang arahan saya. Oke, masuk rumusan masalah. C. Berikut apakah melalui BBL? Oke, sip. Kemudian tujuan sesuaikan dengan rumusan, manfaat silahkan. Oh, Ibu Sadia di Tenggarong ya? Iya, Pak. Tenggarong Seberang. Tenggarong Seberang ya. Baik. Manfaat penelitian, oke, silahkan. F, kajian teori, berarti Ibu membahas 3 ya? Ya. BBL, apa lagi? Hasil belajar. Hasil. Nah, sama materi. Sama materi. Tapi materinya ada PAI sama malaikat, Pak. 2. Nggak apa-apa, jadi Ibu masukkan, bahas dulu PAI secara umum, di dalam PAI itu Iya. ada malaikat. Ya, gitu. Iya. Ini nggak apa-apa diboldkan, Bu, biar lebih jelas, ditebalkan. A, B-nya juga, A, ini mulai dari sini ya. Nah, ini kan tebal, nggak apa-apa, ini ditebalkan. Iya. Kalau ini pengertian nggak usah. A saja, A, B, C itu ditebalkan nggak apa-apa. Biar kita bisa melihat perbedaan. Oh, ini subbabnya, ini hasil. Tebalkan boleh. Nah, hubungan apa ini? Oh, nggak usah pakai hubungan, Bu, nggak usah. Ibu nggak usah pakai. Iya, kemarin sudah hapus ya, Pak ya? Ya, hapus Iya, saja ini, iya, Pak. iya. Ibu langsung saja D, C-nya berarti PAI. Di dalam PAI itu masukkan si beriman kepada malaikat. Jadi ini jangan berdiri sendiri, ya. Oh ya, siap. Kayak Pak Solihin tadi, metode pembelajaran, di dalam metode pembelajaran masuk media audiovisual. Ibu PAI, di dalam PAI masuk beriman kepada malaikat, ya. Di nomor sekian. Nah, jadi yang jelas materi Bapak Ibu itu membahas 3 saja. Kalau Ibu Sadia tadi membahas apa tadi? BBL, problem hasil, hasil dan judul. Penelitian terdahulu yang relevan 3 saya minta 1, 2, 3. Oke, sip. Hipotesis tindakan, oke. Metode 1, 2. Oke, 3, 4 dan seterusnya sampai kepada teknik. Oke, instrumen penelitian. Oke, silakan. Jadwal, oke, sudah ada. Daftar pustaka. 15 ya. Ya. Pak, untuk sip. Apa itu? Saya nanya ya, Pak. Untuk daftar pustaka kalau yang dari internet itu ditaruh di bawah atau sesuaikan dengan huruf juga, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita di internet itu kalau mau dipisah sebenarnya bagus. Buku sendiri, internet sendiri, website namanya, Bu ya. Website sendiri. Jadi misalnya ini Ibu, ini kan buku semua ya. Iya. Di atasnya sini buku titik 2. Mulai AM Sadirman, Dimyati dan seterusnya ke bawah. Nanti setelah selesai semua buku tulis di bawahnya lagi website titik 2.
Website itu berarti yang dari internet, HTTP jurnal, HTTP Dream dan sebagainya. Boleh begitu Bu ya? Siap. Oke, siap Pak. Loh, kok salarinya ke sini? Iya, Bapak ngeklik itunya. Oke, Iya. udah ya, Ibu ya? Ya, Cukup? siap. Ibu saja. Oke, saya pindah ke bagian bawah. Ibu Siti Aminah. Ibu Siti Aminah ada? Ada Pak, siap. Baik. PTK proposal. Oke. Judulnya diselesaikan. Penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar melalui atau materi hormat dan patuh. Oke. Sip. Boleh. Oke. Sip. Covernya oke. Judul penelitian. Ini disesuaikan Bu ya. Ya Pak. Ini juga judulnya jangan usah besar semua, awal huruf aja. Kemudian latar belakang silakan, undang-undang 20 pendidikan. Ini surah Al-Kahfi. Ini Bu, kalau bisa di rata kanan Bu ya. Sebelah kanan rapat. Ya Pak. Kemudian jangan pakai artinya. Ya, terjemahan. Ya, Terjemahan. Ya, sip. Footnote-nya sudah ada. Oke, komponen sudah ada. Manager of Instruction bahasa Inggris diitalikan. Oh iya, Oke. siap Pak. Kemudian Ibu berarti membahas tiga tadi, membahas teorinya adalah tadi apa Bu? Ya, discovery learning di bawahnya Pak ya. Learning, bahas di sini di latar belakang sama hasil Bu ya. Ada di bawahnya ada Pak. Ya, oke. Oh ini model discovery ialah oke. Hasil observasi penulis ini empiris. Ini discovery-nya agak ke atas Bu, jangan di bawah, biar agak ke atas sedikit ya. Jadi dibahas setelah itu discovery learning Ibu itu bahas setelah bahas Al-Qur'an ya. Para guru, ini uraian di atas oke. Oke, oh ya. Hasilnya belum dibahas Bu ya, hasil belajar kayaknya belum dibahas Bu ya. Di bawahnya gitu Pak. Ya. Observasi nih, hasil observasi kan empiris Bu. Hasil belajar, teori hasil belajar. Jadi teori belajar itu gimana? Hasil belajar itu dalam pembelajaran itu perlu kaitannya dengan model discovery learning gimana kira-kira ya? Diberikan gambaran. Satu paragraf cukup, nggak usah terlalu banyak. Siap, kemudian kan dari ini kan empiris fakta di lapangan ya. Kemudian Ibu masuk dengan ini berdasarkan itu jangan huruf besar semua Bu ya, nanti disesuaikan titik. Rumusan masalah apakah melalui dapat ya oke. Tujuan silahkan sesuaikan, manfaat silakan. Kajian pustaka ingat harus 3. Ibu bahas discovery learning, hasil belajar, materi PAI. Itu saja. Saya tidak perlu hasil dalam hasil B belajar oke. C-nya apa Bu? PAI-nya ada. Ini nggak perlu faktor yang mempengaruhi. Ini bagian apa ini? Oh ini bagian sambungannya dengan C ya? Ya masih di bawah itu Pak. Ya. Oh ya. Oh C-nya belum ada. Ada Pak di atas ya Pak. Nah ini 5. Nah, kok nomor 5 kan C? Oh iya. Ya kan? Tadi kan B kan? Iya Pak. C. Berarti harus C dong Bu. Iya siap. Ibu masih lihat body note, Ibu Siti Aminah masih ada body note. Ini hapus Bu, ini ganti footnote ya. Iya siap. Ya diganti. Ya oke, sip. Begitu pula dengan Nana Sujana diganti. Pokoknya ini ada beberapa nih Bu, silakan disesuaikan Bu ya. Jangan lagi ada seperti itu. Kemudian berarti Ibu pindah faktor tadi, manfaat hasil belajar itu nomor 4. Ini bagian C, bukan lanjut nomor 5. Ya, sendiri. Ini kayaknya kebablasan ya, terlanjur 4 langsung 5, padahal harus ini. Iya Pak. Terus berarti C. Setelah itu pindah ke bagian G-nya, penelitian relevan, jurnal. 1, jurnal penelitian TKK dan jurnal. Sip. Hubungan ketiga penelitian. Boleh. Hipotesis, silahkan. Tinggal dirapikan saja Ibu Siti Aminah ya. Ini dirapikan ya. Ini sudah isinya sudah boleh lah. Tinggal tadi memperbaiki, nanti kemudian tinggal melakukan perbaikan. Metode penelitian 1 rancangan, 2 lokasi, lokasi waktu dan subjek, silakan. Kemudian prosedur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, indikator, instrumen penelitian,
Silakan, ingat hilangkan ini Suharsini Arikunto, kemudian masuk Masih ada. jadwal ya. Kemudian daftar pustaka sesuaikan. Sip. Oke, Bu ya. Bu Sitamina ya, itu ya. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Ini masih ada kok, ada Bu. sampai double-double jadwalnya. Hapus di Belum bawah sekali terhapus nih. Pak. Ya siap Pak. Dihapus. Belum terhapus. Dicek sama halamannya, baru di PDF-kan. Terima kasih Pak. Baik. Ibu Musdalifah. Oke Pak, siap. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa materi beriman kepada malaikat dalam pelajaran PAI model cooperative learning. Oke. Jadi saya cuma melihat kunci dari judul ini adalah hasil belajar, cooperative learning, sama materinya malaikat. Oke, itu 3. Jadi sudah jelas ya, Ibu nanti di kajian teori atau kajian pustaka sudah jelas 3 itu aja dibahas. Ibu Oke, Mustalifah Pak. ya. Oke Nah, Pak. Oke, kita lihat judul. Judul sesuaikan seperti tadi masukan saya, latar belakang, oke, pendidikan, undang-undang ada kan ya. Surah Al-Baqarah 31. Ini hilangkan aja Bu garisnya ini. Ini kayaknya ambil dari image ya. Hilangkan Bu yang surat, langsung ayatnya saja dipotong nanti. Oke Pak. Hilang. Oke Yang Pak. ini. Oke. Kemudian 231. Pakai footnote enggak apa-apa di sini, Bu. Boleh pakai footnote. Tadi Pak biar ada. Hah? Pakai footnote Bu ya. Yang undang-undang ini nomor 1 ini oke, sudah ada. Oke, lanjut. Fungsi pendidikan, Ibu ingat Ibu bahas tadi apa? Teorinya tadi discovery learning. Belum dibahas discovery learning di sini kan? Ini tujuan nasional tuh. Ibu bahas teori discovery learning secara umum, hasil belajar secara umum, baru masuk fakta di lapangan. Ibu belum ada juga empirisnya. Ibu Musdalifah belum ada teoritis sama landasan teori dengan landasan empiris. Landasan teori kan ingat tadi Ibu kan cuma bahas 2 tuh materinya. Ya. Hasil sama discovery learning. Jadi bahas di latar belakang itu 2 itu, kemudian Ibu juga bahas empiris. Empiris itu fakta di lapangan, bagaimana di sekolah yang Ibu teliti terkait dengan pembelajaran ini. Ibu dipengerti, API itu dipengerti dengan cooperative learning. Oke, rumusan masalah dirapikan Bu. Ini nggak apa-apa, jangan di tengah sini dia di bawahnya huruf R. Begitu pula ini di bawahnya huruf T. Manfaat juga silahkan disesuaikan. F kajian pustaka, belajar dan hasil belajar. Silahkan dibahas apa-apa. Berarti nomor 2 pembelajaran kooperatif ya. Kooperatif Bu ya. B. C-nya berarti beriman kepada malaikat. Boleh. Oke, sip. Sudah sesuai yang ini. Yang lain belum sesuai, disesuaikan. Ini kayaknya ayatnya ini Bu, tidak sesuai nih. Kebalik-balik ini dan tidak nyambung. Oh, Ya, Pak. bukan Nanti ayat. diperbaiki, Pak. Ya, hadis di image-kan aja, cari image saja Bu ya. Hadis riwayat Muslim. Oke, ini banyak Ibu perlu perbaiki, macam-macam, malaikat Jibril dan sebagainya. Oke, ini tipe penelitian relevan. Jadi ini Bu bukan hanya judulnya saja Bu ya, tapi kayak teman-teman tadi Bu ya, hasilnya apa Bu ya? Hasilnya apa 3 judul ini? Hasilnya apa dari 3 judul ini? Begitu pula dengan ini. Hipotesis oke, metode penelitian oke, rancangan 1, kemudian masuk pada lokasi, kemudian masuk pada prosedur, teknik dan analisis data, kemudian indikatornya boleh, kemudian masuk pada jadwal. Oke, silakan, dan daftar pustaka. Oke, Ibu ya, cukup? Terima kasih, Pak. Baik. Ibu Yani. Ibu Yani ada? Ada Pak. Oke. Saya tidak perlu semuanya saya koreksi Bu ya, cukup yang penting-pentingnya saja. Ini kan silakan diperbaiki. Dalilnya sudah ada, Al-Quran pakai terjemahan. Ibu apa ini? Ini jangan huruf besar semua. Konsep Ibu pakai PBL ya. Oke.
Teorinya, teori PBL-nya belum ada. Empiris. Nah, ini sudah ada sih sebenarnya teori Oh, ini sudah ada teorinya PBL. Hasilnya belum ada, Bu. Ini sudah ada PBL. Hasilnya belum ada, sama empiris. Empirisnya belum muncul, Bu ya. Munculkan empiris. Rumusan, oke. Kalau cuma satu, nggak usah pakai nomor, Bu. Digabungkan aja di sini di paragraf ya. Hilangkan huruf besarnya. Tujuan, oke. Hilangkan huruf besarnya. Manfaat. 1, 2, 3. Oke. Kajian pustaka, ingat kajian pustaka cukup 3 dibahas, Ibu. Itu tadi PBL, hasil belajar, sama materinya. Penelitian relevan, saya minta 3, Bu. Tambahkan 3. Hipotesis, silakan. Jangan huruf besar semua. Metode 1, 2, 3, 4. Ya, sesuaikan dengan metode yang diminta, lokasi, prosedur, teknik, dan analisis. Kemudian masuk pada instrumen penelitian. Oh, mana instrumennya, Bu? Oh, instrumen penelitian ini disesuaikan, kemudian masukkan jadwal. Rapikan, Bu ya, Ibu. Siapa nih? Ibu dirapikan, Bu ya, Ibu Yani ya, dirapikan PTK-nya. Dirapikan, nanti disesuaikan. Kalau yang begini-begini ini enter ke sebelah ini, jangan tergantung ke sebelah. Oke. Sambil melihat. Pak, mau Ya. tanya, Pak. Boleh. Itu judul penelitian itu apakah tidak dibatasi berapa hurufnya? Untuk kemarin kayak tahap 2 itu dibatasi loh, Pak. Kita batasi enggak? Batasi gimana, Pak? Bu, maksudnya, Bu? Huruf. Jadi judul itu hanya 18 huruf begitu, Pak. Kalau saya, Bu, tidak ada masalah. Kalau saya tidak ada masalah, tidak perlu dibatasi. Nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi tinggal disesuaikan aja. Cuma nanti Sini aja. rekan-rekan guru ini ketika nanti akan apa namanya menjadikan nanti pada saat mereka membuat portofolio ya, Bapak Ibu ya. Kan nanti pada saat UKIN ya, Bapak Ibu kan ada portofolio. Penelitian PTK ini Bapak Ibu bisa jadikan bagian dari penelitian karya tulis ilmiah Bapak Ibu, tapi kemudian nanti bisa dimundurkan tahunnya, ya, mundurkan tahunnya. Jadi bisa dijadikan penelitian ini yang Bapak Ibu tugas ini, seolah-olah tugas ini nanti Bapak Ibu akan jadikan sebuah penelitian tapi dimundurkan tahunnya. Jadi tahun misalnya 2023 nih, dimundurkan tahunnya 2021, 20. Tapi judulnya sama. Ya, maka nanti pada saat nanti membuat itu tahun pelajarannya dihilangkan, tahun ajaran itu 2022 itu dihilangkan pada saat Bapak Ibu membuat ini menjadi karya ilmiah. Kalau yang sekarang tidak masalah karena asumsinya kita adalah PTK ini kan akan terintegrasi dengan PPL, ya, dengan PPL seperti itu. Itu Bu Sri ya penjelasannya. Baik. Berikutnya. Terima kasih, Pak. Baik. Ibu Mustalifah, tadi Mustalifah sudah ya? Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni ada? Oke, saya langsung ke Ibu Rahma. Ibu Rahma? Iya, Pak. Ada, Pak. Siapa? Siapa ini yang hadir? Sri Wahyuni ada, Pak. Oh ya. Lelet tadi, Pak, masih muter. Siap. Ibu Sri Wahyuni. Saya koreksi secara umum aja Bapak Ibu ya. Sudah banyak koreksi saya tadi. Sesuaikan aja Bapak Ibu koreksi teman-temannya. Upaya meningkatkan hasil belajar. Oh, prestasi, Bu. Ibu Sri Wahyuni kemarin saya koreksi kayaknya hasil belajar aja, Bu ya, jangan usah prestasi. Hasil belajar ya. Ya, hasil belajar, usah prestasi. Karena Ibu akan kesulitan nanti mencari pembahasan hasil, pembahasan prestasi. Kalau hasil kan banyak. Hasil, role playing, metode ya, role playing. Oke. Mata pelajaran Upaya apa? peningkatan hasil belajar ya, Pak, bukan prestasi ya. Ya, oke. Saya langsung ganti. Oke, ini sesuaikan Bu. A-nya A namanya A itu judul, di bawahnya baru upaya peningkatan dan sebagainya, Bu ya. Oke.
Kemudian latar belakang masalah, silahkan. Saya minta footnote sudah ada. Mana referensi landasan yuridisnya, Bu ya? Ini belum ada yuridisnya, belum ada dalilnya, Ibu Sri Wahyuni. Oke, yuridis sama dalil ya Pak, siap. Ya, yuridis undang-undang. Iya ya, benar dalil. Jangan lupa tuh, Bu. Yuridis sama dalil, Oke. yuridis dalil. Teoritisnya sudah ada. Empirisnya jangan lupa, Bu. Empiris kayaknya belum ada juga ya. Fakta bahwa di sekolah SMA Negeri SMKN 3 Tanah Grogol ini seperti apa? Kaitannya penggunaan tadi model role playing, Mbak ya. Metode role playing. Kemudian rumusan masalah sesuaikan, oke. Tujuan oke, sesuaikan Bu juga. Manfaat silahkan. Bagian ini hapus. Deskripsi teoritis, bukan deskripsi teoritis kalau kita Bu ya, kajian teori atau kajian pustaka, pilih salah satu. Kajian Pustaka. kajian pustaka atau kajian teori, silakan. Berarti Ibu cuma bahas 3. Metode role playing, hasil belajar, sama materi tentang Rasul tadi, Bu ya. Oke. Nah, kalau begini Bu, bahas nomor 1 metode, di dalam metode ini masukkan metode role playing. Metode nomor 2. Bukan nomor 2. Tapi nomor 1. Ya. Masukkan dalam nomor 1. Jadi nomor 2 Ibu itu hasil belajar. Nah, ini kalau pengertian iman kepada Rasul, ini kan sudah materi nomor 3. Hasil belajarnya mana? Nggak muncul ya? Nah, nggak muncul. Berarti yang 2 ini saya gabung di 1 Pak ya? 2 ini digabung ke 1 dan nomor 2 yang harus hasil belajar. Hasil belajar. Oh, nggih. Oke, cukup. Penelitian relevan, saya pikir saya minta 3 ini sudah oke. Hipotesis, silakan. Metode penelitian, oke. Sesuaikan tadi yang saya minta, lokasi, oke. Ini sudah pas. Tinggal sesuaikan isinya, indikator, instrumen penelitian, sesuaikan, dan jadwal. Daftar pustaka. Oke, sudah. Ini 15 Kak Bu ya? Sudah 17. 17. Oke, cukup Ibu Sri. Nggih, alhamdulillah. Berarti saya perbaiki ntar. Perbaiki Bu ya, harus. Dalilnya saya lupa Pak, nggih. Yuridis sama dalil. Bu Mas Ria. Makasih Pak. Baik. Ibu Mas Ria ada? Next. Ibu Rahma. Ya, hadir Pak. Hadir Pak, Mas Ria. Ya. Ibu Mas Ria, oke. Judul, sesuaikan Bu ya. Nggak usah besar semua. Latar belakang. Judulnya kenapa Pak? Jangan huruf besar semua, seperti teman-teman tadi. Oh iya, baik Pak. Latar belakang, oke. Landasan yuridisnya munculkan Bu ya, undang-undang, dalilnya munculkan, dalil Al-Qur'annya, kemudian apa namanya, teoritisnya. Ibu bahas apa teorinya Bu? Ada di bawah Pak. PBL dengan? PBL. Ya. Ini kan apa nih? Melalui model pembelajaran media diharapkan informasi terhadap siswa. Ini apa? Ini masuk di empiris atau teori? Empiris Pak. Nah, ini kan ini empiris berarti Bu. Jadi empiris. Teori Pak, teori. Maaf Teori Pak, teori. Teori. Iya, saya lihat berdasarkan pertimbangan dasar maka polri melakukan suatu model pembelajaran. Oke, Ibu PBL. Maka ini teori ya, teori. Maka sebelum ditutup begini, Ibu harus bikin empirisnya dulu Bu ya, fakta di lapangan Bu ya, sebelum ditutup berdasarkan latar belakang. Karena ini baru teori yang Ibu angkat kan, baru teori ya. Nah, empirisnya belum ada. Jadi Ibu belum memunculkan yuridis, dalil sama empiris Bu ya. Bu Mas Ria. Iya Pak. Rumusan masalah, oke, silakan disesuaikan. Tujuan sesuaikan rumusan masalah, manfaat silakan. Oke, kajian pustaka perlu diingat cuma 3. Hasil, apalagi Ibu? PBL ya? Iya, PBL Pak. Oke, PBL dan C-nya adalah materi Ibu. Materi ya. Ya, oke. Oke, sip.
Relevan, model, tiga judul yang saya minta ini. Jangan huruf besar semua, Bu ya. Usahakan jangan pakai huruf besar semua. Ya, Kecilkan ya semua. baik Pak. Oke, hipotesis oke, metode oke, rancangan. Rancangan penelitiannya apa, Bu? Ini harus dijabarkan, jangan cuma nomor 1, harus ada jabarannya. Harus ada pembahasannya. Rancangan penelitian bla 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 dan sebagainya. Oh ya Maka baik Pak, nanti diperbaiki. ya, prosedur. Oke, jadwal dan daftar pustaka. Nggak usah pakai nomor, Bu ya. Langsung saja daftar pustaka di bawahnya. Hilangkan nomor-nomor daftar pustaka ini. Iya Pak. Oke, cukup. Terima kasih Pak. Ya, Ibu Rahma. Iya, Pak. Oke, penelitian nilai kelas. Kalau penegasan judul awal boleh huruf besar semua, nggak apa-apa. Media video pembelajaran tentang sikap akhlakul karimah pada mata pelajaran budi pekerti materi busana muslim merupakan cerminan kepribadian dan keindahan dia terhadap etika berbusana muslimah. Ini apa, Bu? Apa yang mau didapat? Hasil kah ini, Bu? Atau sikap? Sikap. Sikap. Sikapnya apa, Bu? Jadi kita menilai dari penilaian sikap, Pak. Sikap akhlakul karimah ya? Iya. Bagaimana sikap akhlakul karimah itu? Akhlakul karimah kan bukan sikap, memang akhlak. Kalau sikap itu lebih kepada mungkin sikap itu ya menghormati, apalagi kalau kita bicara sikap ya. Kalau akhlakul karimah itu menurut saya bukan sikap, Bu. Itu memang gimana ya? Namanya akhlakul karimah, akhlak anunya bukan lagi. Jadi kalau misalnya sikap itu ada spesifik mengatakan sikap ini, sikap menghormati. Tapi kalau akhlakul karimah itu keseluruhan. Bu ya, yang saya pahami gitu. Jadi kalau bicara akhlakul karimah ya sikap secara keseluruhan. Jadi di dalamnya itu ada menghormati, menyayangi. Artinya komplit kalau kita bicara akhlakul karimah. Tapi kalau sikap spesifik kepada sikap tertentu, sikap menghormati, sikap menghargai dan sebagainya. Bagaimana tuh, Bu? Ya, jujur. Bagaimana kira-kira itu, Bu Rahman? Nanti dicari teorinya, Bu ya. Tapi kalau memang dapat teori bahwa mengatakan sikap akhlakul karimah itu ada, nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu membuat sikap akhlakul karimahnya itu sendiri, maka menurut saya ini rancu, tidak cocok. Jadi sikapnya dihilangin jadi pembentukan akhlakul karimah gitu aja, Pak. Aja perilaku Ibu membahas sikap spiritual aja, Pak. Ya, kalau sikap spiritual boleh. Kalau perilaku spiritual saja begitu, Mbak. Bu, sorry. Jadi perilaku spiritual. Kalau mau spiritual boleh. Artinya kan dia kan sikap spiritual. Tapi kalau akhlak itu mengatakan sikap akhlakul karimah itu enggak pas menurut saya. Spiritual itu ya termasuk jujur segala itu loh, Ibu Rama. Jadi sikap spiritual gitu ya, Pak ya? Ya, kalau Ibu mau pakai sikap spiritual, nanti cari teorinya. Sikap spiritual itu apa saja? Apakah masuk tadi beribadah? Perilaku, enggak, kalau sikap terlalu luas, Pak. Perilaku, nanti bisa diambil di pembatasan masalahnya, diambil berapa perilaku spiritual gitu, Pak. Bisa. Dalam pembatasan masalah. Saya serahkan sepenuhnya ke Ibu, artinya ke Ibu Rahma, memberikan masukan. Saya cuma mengarahkan saja kalau sikap akhlakul karimah menurut saya tidak pas. Atau hilangkan aja sikapnya akhlakul karimah saja, pembentukan akhlakul karimah kalau mau lebih spesifik. Sesuaikan aja nanti, lihat teorinya nanti. Oke, itu ya judulnya kan, Bu ya. Bu Rahma. Oke, saya koreksi isinya. Oke, apa-apa judul, undang-undang sudah ada. Kemudian dalilnya, Bu ya. Munculkan dalilnya, Ibu Rahma. Oke, yang bahasa asing tolong disesuaikan. Kemudian rumusan masalah. Silakan. Tujuan penelitian sesuaikan dengan rumusan. Ingat, rumusan masalah itu adalah kalimat tanya, Bu. Jadi harus dibuat kalimat tanya ya. Iya. Oke, manfaat penelitian.
Kajian pustaka, video pembelajaran. Oke, Ibu Was, video pembelajaran. Apalagi, Bu? Sikap akhlakul karimah. Sesuaikan ini, Bu, ya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah Ibu bahas materinya. Adalah Islam. Ini apa? Tujuan pembelajaran dan sebagainya. Silakan. Oke, penelitian relevan 3. Ya, Reski, sesuatu yang kena. Oke, Sintaro 5. 5 nggak apa-apa. Hipotesis, silakan. Metode penelitian, rancangan, lokasi, prosedur, dan teknik. Kemudian teknik analisis data, oke, silakan. Terus instrumen, oke. Kemudian jadwal, oke, sesuaikan, rapikan dulu. Daftar pustaka, oke. Oke, sip, Bu ya, cukup ya. Ibu Rahma nanti dipertanyakan lagi isinya, Bu ya. Mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Boleh. Jadi sikapnya tadi dihilangin. Wah, tapi Ibu menilainya apa? Kalau berarti nanti penilaian Ibu akhlakul karimahnya pakai pakai penilaian afektif ya. Pakai metode wawancara, penelitian yang kuantitatif Pak, yang nggak pakai hitungan. Nggak pakai apa? Yang ada hitungan Pak. Iya, kalau PTK kan tidak ada hitungan. Makanya saya sarankan sebenarnya kalau Ibu bingung, agak susah dengan penilaian sikap, mendingan hasil. Kalau hasil itu kan cara ngukurnya kan pakai tes, Bu. Cuma ngetes mereka dengan soal pertanyaan dengan materi kita, dengan menggunakan video tadi, sudah, Ibu akan ketahuan mereka tuntas apa tidak. Kalau sikap itu kan nanti akan Ibu bikin penilaian rubrik ya. Kalau sikap itu ada rubriknya, ketika sikap ini seperti apa, dapat 4 itu bagaimana, nilai 4 itu gimana, 3 itu gimana, 2 itu gimana. Makanya saya sarankan dari awal kemarin, kalau Bapak Ibu guru ber-PTK, saran saya supaya simple ya, tidak usah menilai sikap, usahakan hasil yang dinilai. Jadi variabel keduanya itu hasil. Terserah pakai metode, pakai model, pakai strategi, pakai audio, media, silahkan, tapi usahakan yang padanannya, temannya adalah variabel berikutnya adalah hasil. Biar kalau hasil Bapak Ibu kan simple, Bapak Ibu tinggal bikin soal tes, lihat ketuntasan, apakah dia dapat nilai, Bapak Ibu jelaskan. Kalau sesuai dengan tidak tuntas, kalau tidak lanjutkan siklus kedua misalnya. Tapi PTK kan rata-rata siklus kedua. Jadi saran saya kalau mau simple itu pakai PTK, pakai hasil. Karena kalau Ibu pakai rubrik sikap, kita akan mencek lagi apakah rubrik penilaian sikap Ibu itu yang Ibu maksudkan dalam penilaian ini. Itu Bu ya. Kalau hasil gimana Pak kira-kira? Kalau hasil kan simpel banget Bu. Kalau hasil Ibu video pembelajaran dengan materi PAI tadi apa? Rasul ya materinya. Upaya hasil pelajaran. Apa materi PAI-nya Ibu tentang Rasul? Berbusana muslimah Pak. Berbusana muslim. Oke, berbusana muslim. Jadi Ibu tinggal mengambil video pembelajaran nanti berbusana muslim. Nanti tesnya Ibu bikin soal yang terkait dengan materi berbusana muslim. Diuji cobakan ke siswa. Jadi Ibu sudah berikan treatment, berikan mereka materi berbusana muslim dengan video. Kemudian dites dengan soal. Ada soal pertama. Lihat apakah ada yang tuntas atau tidak tuntas. Berapa yang tuntas, berapa yang tidak tuntas. Kalau masih banyak yang tidak tuntas, belum memenuhi persyaratan 90% tuntas, lanjut ke siklus 2. Berarti materi yang sama pakai video tapi materi yang kedua, materi RPP yang kedua Ibu pakai. Cek RPP kedua, materinya masih busana muslim tapi RPP kedua maksudnya Bu ya. Kemudian Ibu cekkan pakai yang materi yang sama pakai video, pakai soal berikutnya sesuai dengan RPP-nya, tes lagi ke siswa. Lihat apakah terjadi peningkatan ketuntasan. Nah, kalau sudah hampir 80 atau 80 sekian persen sampai 90%, bahkan 100% tuntas, maka selesai sudah penelitian PTK. Itu. Kalau hasil itu simple banget, Bu. Cuma hasil tes saja soal kita kasih. Jadi tidak pakai sikap. Maka saya sebenarnya wanti-wanti dari awal, Bapak Ibu guru kalau bikin judul PTK, usahakan hasil belajar. Biar menilai. Ibu tidak bingung lagi membuat rubrik penilaiannya. Kalau sikap kan agak ribet, psikomotorik juga ribet. Tapi kalau hasil itu kan cuma pakai soal saja. Bu bikin soal,
sesuai dengan materi Ibu, diuji cobakan, selesai dapat hasilnya, lihat cepat, tidak tuntas. Gitu aja, Bu. Iya, terus satu lagi Pak, kalau kajian pustaka itu tadi Bapak bilang cuma 3 item aja ya, kalau lebih nggak boleh Pak? Ibu mau tambahkan apa satu misalnya? Kalau saya cukup 3 karena Ibu kan di judulnya bahas apa tadi? PBL, apa? Metode role playing ya? Video. Apa? Hasil. Contoh ya, hasil ya. Video, hasil, sama PAI. 3 aja, Bu. Apa lagi mau dibahas? Itu berbusana muslim, Pak? Iya, itu kan materi Ibu, materi PAI toh. Iya. Ya itu. Jadi dia di bagian ketiga, bagian C. Jadi hasil, video, hasil, materi PAI Ibu. Kalau berbusana muslim berarti dibahas di bagian C. Gitu. Kecuali Ibu menggunakan gabungan kayak misalnya model Ibu pakai model PBL dengan video pembelajaran misalnya begitu, maka Ibu harus jelaskan 4, tambahkan PBL-nya, videonya, hasilnya, sama materinya 4. Ya? Ya Pak. Ya, oke, cukup. Bapak Ibu, saya tidak perlu mereview semua, saya pikir cukup ya. Saya malam ini betul-betul teler Bapak Ibu, tidak kuat sudah saya. Insya Allah nanti rekamannya bisa ngelihat yang lain, Pak. Ya, rekaman yang lain sudah ada ya, Pak Anu ya, Pak siapa? Makanya saya kamera semua saya matikan karena saya agak berat nih. Iya, sambil Seharian jalan saya- nanti. Dipanggil, Pak. Nanti saya minta lanjutnya sama Ibu Sri ya, Ibu Sri ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sambil Ibu Sri nanti minta tolong melanjutkan review Iya. ini. Nanti teman-teman, Bapak Ibu, tolong nanti disempurnakan reviewnya. Saya tinggal memeriksa saja hasilnya nanti ya. Saya akan periksa nanti hasilnya. Periksa hasilnya biar saya bisa ngecek semua. Mudah-mudahan mudah-mudahan semua revisi saya itu semuanya mewakililah teman-teman yang saya sudah revisi, yang saya sudah review tadi, merevisi teman-teman. Jadi itu aja poin-poin saya Bapak Ibu, itu poin pentingnya adalah tidak perlu harus kajian teorinya minimal 3 tadi. Kalau ada 4 silahkan sesuaikan. Judul besar, huruf besarnya Bu ya, huruf besar di setiap halaman itu kalau bisa hindari. Karena kalau dalam ada yang mengajar bahasa Indonesia di sini Bapak Ibu? Guru bahasa Indonesia ada yang mengajar bahasa Indonesia enggak? Nggak ada, Paham nggak? Pak. Guru agama semua. Paham nggak ketika kita menulis huruf besar semua? Ada nggak? Tahu nggak maknanya Bapak Ibu? Kalau ada tulisan, misalnya Bapak Ibu menerima WA, huruf besar semua di situ. Paham nggak Penekanan maksudnya? maksud. Apa kira-kira maksudnya? Ifan? Penekanan maksud kali, Pak. Hah? marah. Iya, kalau huruf besar semua itu ibaratnya Bu, kita lagi marah atau lagi bersuara keras. Nah, jadi kalau huruf besar semua dalam komunikasi menulis ya, dalam tulisan ya, itu kalau huruf besar semua itu maknanya itu yang menulis pesan itu lagi bersuara keras atau lagi teriak atau marah seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi hindari itu ya dalam menulis kecuali judul awal depan, enggak apa-apa kalau judul penegasan. Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup untuk malam ini reviewnya. Insya Allah saya akan cek nanti. Tolong bergerak cepat mereview Bapak Ibu ya, biar Bapak Ibu bisa menilai teman sejawat. Karena biar saya segera menilai, Ibu Sri menilai, biar Bapak Ibu bisa juga segera menilai teman-teman sejawatnya. Oke, semuanya on cam sebelum saya akhiri malam ini. Kameranya diaktifkan semua. Oke, baik Bapak Ibu. Cukup malam ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada hari Sabtu. Hari Sabtu itu kayaknya kita sudah bahas ya. Peer teaching ya. Teaching ya. Jadi besok itu saya akan masuk. Besok akan saya masuk materi baru. Saya akan kirimkan. Saya akan masukkan kontrak dan kita akan pembahasan Google Meet lagi untuk pembahasan kontrak Pak Solihin ya. Minta tolong nanti kirimkan. Saya akan kirimkan WA besok subuh aja. Nanti dibuatkan link untuk kita masuk besok. Bapak Ibu besok gimana? Sabtu nggak ada yang upacara kan? Sudah selesai upacara Hari Guru kan?
Sabtu besok bisa ya Iya. kita pembahasan kontrak agak pagi, mungkin setengah 8:30 atau jam 8, 8:30 lah bahas kontrak. Mungkin 30 menit aja bahas kontrak Bapak Ibu. Kemudian mempersiapkan peer teaching, besok lah saya bahas. Hari Senin itu Bapak Ibu sudah akan mulai peer teaching. Peer teaching paham ya? Bapak Ibu akan mengajar di depan teman-temannya. Saya dan Ibu Sri akan mengawasi Bapak Ibu. Kami menjadi supervisor. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya gimana Ibu Andi? Afwan Pak, hari Senin itu di sekolah ada nilai P3K Pak. Gimana Bu? Hari Gimana Senin Bu? hari Senin di sekolah. Aku mau ke rumah mami ya. Saya tidak dengar Bu. Terganggu dengan suara. Kalau nggak akhirnya kakak. Di mute Ada dulu Ibu. penilaian P3K Pak. Afwan Bagaimana Bu Andi? Ulangi dulu pelan-pelan. Ya, Afwan Pak, hari Senin ada penilaian P3K di sekolah Pak. Saya dan Pak Yusri mau dinilai. Oh gitu. Berarti yang ada kebutuhan atau kegiatan hari Senin, maka peer teaching-nya hari berikutnya. Nanti bisa Pak Solihin jadwal teman-teman yang kan 20, berarti 2 hari. Peer teaching berapa hari? 2 hari, 3 hari? 3 hari sama 2 hari. besok. Ya, jadi 3 hari Bapak Ibu. Jadi hari Senin 10 orang, nanti didaftar di list ya. 10 orang yang siap hari Senin. Hari kedua 10 orang peer teaching-nya. Ya, jadi kita bagi 2 sesi, 2 hari untuk peer teaching. Jadi pagi sampai sore nggak apa-apa karena semuanya minimal peer teaching itu sampai selesai materi itu berapa menit ya? Malam ini kayaknya ada Bapak Ibu ada yang sudah mengikuti refreshment? Pak, sudah. Sudah ya? Berapa menit disuruh peer teaching Bapak Ibu? 30 menit. 30 menit. 25 25 sampai 30 sampai menit. 30. Oke. Maksimalkan waktunya 25 menit. Nanti setelah Bapak Ibu membuat setelah peer teaching, usahakan masing-masing merekam ya peer teaching-nya. Masing-masing merekam. Nanti video peer teaching itu akan Bapak Ibu edit menjadi durasi 10 sampai 15 menit. Karena harus ada videonya Bapak Ibu. 15 sampai 20 bilang Pak. Berapa? Tadi. Yang diedit 15 sampai 20. 15 sampai 20. Oke, boleh 15 sampai 20. 15 lah maksimal 15 lah menit ya minimal ya. Boleh 15 menit. Jadi kalau 30 menit Bapak Ibu 25 menit sampai 30 menit merekord, silahkan. Cuman ini saya kendalanya gimana ya? Recordnya itu gimana? Apakah siapa yang mau merecord? Apakah masing-masing siap merecord? Ini akun ini aman ya Pak Solihin ya? Aman Pak. Tapi tidak mungkin kan Pak Solihin semua yang merecord. Cuman kan saya Senin itu kan saya jadi tim penilai P3K Pak. Nah Senin itu saya berarti kan Pak Solihin nggak bisa juga hari Senin itu. Siapa kira-kira yang mau dikasihkan admin ini Pak? Jadi Pak Solihin nggak apa-apa admin ini dipinjamkan dulu ke teman yang siap untuk peer teaching hari Senin. Jadi mereka merekod. Nah, kalau saran saya akun ini nggak apa-apa Pak. Ini akun pribadi Pak Solihin ya? Iya Pak. Akun pribadi. Kasihan nanti kalau Pak Solihin akun ini dipinjam semua teman-temannya. Kasihan nanti Pak Solihin ketahuan semua Nah, nanti. mungkin perekamannya Pak full direkam, nanti kan tinggal dikat aja. Kayak yang Aman video. Khawatirnya saya Pak, filenya itu besar, kegedean Pak. Kalau kita 3-4 jam itu tanpa non-stop Bapak merecord, filenya itu bergiga-giga. Nanti Bapak mendownload dari situ itu berat Pak, lama. Tapi kemarin cepat aja Pak, dia kan lari ke Google Drive. Dari Google Drive saya masukkan di Camtasia. Jadi tinggal ngekat yang kemarin kita hampir 2 jam, jadi tak bikin setengah jam. Oh bisa gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi Pak Solihin mau merecord semua 10 orang itu baru ditinggal gitu. Ya karena yang di Google Drive saya itu bisa sampai 2 tera nyimpannya. Oh iya berarti aman. Kalau begitu ya. Sip, berarti Pak Solihin yang kita pakai akunnya. Kalau seperti itu aman, biar kemudian nanti Pak Solihin kasih aja ke teman-teman bagian videonya masing-masing ya, biar mereka nanti mengedit sendiri videonya. Oke, berarti solusinya sudah jelas, sudah aman Pak dari Pak Solihin. Kita menggunakan akun ini, nanti Pak Solihin record sampai selesai 10 orang. Tapi kalau bisa Bapak Ibu besok itu sudah ada list 10 orang yang hari Senin ya, yang siap
yang siap tampil ya peer teaching. Nanti hari Selasa disesuaikan. Yang teman-teman yang tidak ada kegiatan hari Senin, mohon hari Senin itu nanti hari Selasa baru kita bisa menyesuaikan. Mungkin info juga Pak, teman-teman itu yang P3K, kalau yang ikut P3K itu sebenarnya tidak ada kegiatan. Justru yang kegiatan itu kami tim penilai P3K-nya. Oke. Di sini tim penilai P3K selain Pak Solihin siapa-siapa? Sendiri Pak Solihin. Sendiri Pak Solihin. Berarti Pak Solihin, Pak Ibu Andi Pertiwi sama Pak Yusri kan ada kegiatan juga hari Senin, maka dia 3 orang ini sudah fix hari Selasa ya, 3 orang ini. Tinggal yang 7 orang nanti menyesuaikan, 10 orang hari Senin harus fix. Nanti tolong di share aja Bapak Ibu japri aja ke Pak Solihin atau diskusi setelah saya keluar boleh dengan Pak Solihin siapa yang ready hari Senin. Bapak Ibu ya. Oke? Semua? Siapa? Pak Fajar ini kenapa Pak? Apa yang mau ditanyakan Pak Fajar? Oke, Pak Fajar boleh keluar. Oke, on cam semua Bapak Ibu. Silakan. Mohon maaf dulu Pak, saya mau bertanya dulu. Oh ya, Pak Yusri. Untuk hari Selasa itu Pak, untuk jadwal kita yang ikut P3K hari Senin, hari Selasa itu biasanya jam berapa Pak biasa mulai? Soalnya hari Selasa juga ada acara. Hari Selasa. Biasanya hari Selasa, waduh hari Selasa saya ada menguji ya. Selasa itu saya ada jadwal menguji juga. Mungkin agak siang Pak Selasa itu, insya Allah. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Soalnya juga saya suka percepat acara di rumah. Soalnya juga penting acaranya. Nanti kita sesuaikan Bapak Ibu ya. Kalaupun misalnya Pak Yusri nanti gabungnya agak siang, misalnya kita bisa mulai jam 11 atau jam 10, nggak apa-apa, kita mulai saja. Pak Yusri nanti menyusul, gabung aja nggak apa-apa. Yang jelas Bapak Ibu yang sudah peer teaching hari Senin, hari Selasa tetap hadir ya, biar menjadi audiens, karena Bapak Ibu akan menjadi siswanya